itu. Di dalam tafsir Al-Maraghi, Syekh Mustafa Al-Maraghi telaah ayat hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya kata beliau, Allah tuh sudah memberikan petunjuk-petunjuk dalam hidup kita nih untuk menuju ke sana, cuma kita masih belum mampu menggunakan petunjuk itu untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama itu ada namanya taufik, hidayatut taufik. Taufik itu adalah nurullah, cahaya Allah, kekuatan, sehingga kita mampu merefleksikan petunjuk yang Allah berikan untuk kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Munir, Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami petunjuk jalan yang lurus. Petunjuk itu Allah sudah berikan kepada kita, Pak. Nah, terkadang kitanya yang belum mampu menggunakan petunjuk-petunjuk itu untuk kemuliaan di hadapan Allah. Nah, di dalam tafsir itu Allah memberikan petunjuk itu 5, Pak. Pertama ada hidayatul wijdan. Petunjuk potensi dasar berupa naluri, berupa insting. Nah, hidayatul wijdan ini itu diberikan kepada manusia, diberikan kepada binatang. Untuk apa? Keberlangsungan hidup, Pak. Kita nih, Pak, lapar. Secara insting naluri itu kita akan cari makanan tuh. Ketika kita haus, secara insting naluri akan dia mencari tuh air untuk minum tuh. Binatang juga begitu, Pak. Ketika dia lapar, ayam tuh dia keluar tuh dengan kakinya ngoreh-ngoreh tuh. Kambing ketika dia lapar dia keluar ke lapangan cari rumput tuh. Naluri tuh, Pak, insting. Kita, Pak, seorang ibu melahirkan anak, secara naluri dia akan jaga anak itu. Dirawat, dikasih air susu, dijaga dari keburukan makhluk, dihantarkan dia sampai besar, sampai dia bisa menjaga dirinya tuh. Binatang juga begitu, Pak. Bapak kan pernah lihat kambing bagaimana melahirkan tuh kambing tuh. Setelah kambing tuh melahirkan anaknya, apa yang dilakukan induk kambing tuh, Pak? Dijilat-jilat tuh anak kambing itu. Dibersihkan lendirnya tuh. Kemudian si anak kambing itu berdiri terus dibimbing, Pak, oleh induknya itu, dihantarkan dia sampai dewasa, sampai juga dia menjaga dari kebuasan-kebuasan hewan buas tuh. Itu naluri insting diberikan tuh, hidayat wijdan kepada manusia dan kepada binatang. Yang kedua, hidayatul hawas. Apa tuh hawas? Bahasa kita mempanca indera. Itu manusia diberikan, binatang juga diberikan, Pak. Subhanallah. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, ketika manusia ini mampu menggunakan hidayatul hawas ini dengan baik, cukup dia untuk mengantarkan kemuliaan di hadapan Allah, Pak. Kita ngaji begini, Pak, kelihatannya remeh nih, Pak. Sederhana kelihatannya nih, tapi kita sedang mengarahkan nih hidayatul hawas, hidayah panca indera yang Allah berikan kepada kita untuk diarahkan di kemuliaan di hadapan Allah. Ini duduk-duduk begini kan, panca indera kita sedang diarahkan kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tangkih Qaul ada sebuah riwayat tuh, Pak. Ketika seorang manusia tuh melihat wajahnya orang soleh, ulama, maka dalam setiap pandangan matanya melihat orang soleh ulama tuh Allah jadikan itu malaikat. Malaikat tuh tugasnya apa? Malaikat terus memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita hadirnya kan saya lihat nih orang soleh semua nih. Amin. Kita saling menatap nih. Berapa kali nih Ajis melihat saya ngelihat Ajis nih.
Pandangan sekali pandangan Allah jadikan malaikat. Yang mana malaikat itu terus menerus memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita sampai kita selesai ngaji nih Pak. Tuh penting ngaji Pak. Tuh mata tuh. Mata manusia. Di dalam kitab Al-Azkar Pak, karya Syekh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, ada riwayat kata Nabi, kalau engkau mendengar suara ayam berkeruyuk, berkokok, maka kamu mohon doa kepada Allah kebaikan-kebaikan. Kenapa kata Nabi? Karena dia melihat sesuatu Pak, yang kita nggak bisa melihatnya itu. Ternyata Pak, retina ayam ini dia mampu melihat pandangan yang kita tidak bisa menembus hal itu. Kata Nabi, ayam itu melihat malaikat. Maka ketika ayam itu di keheningan malam dia berkokok, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun sholat tahajud supaya kita mendapatkan rahmat. Tuh. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu mata tuh. Begitu juga kata Nabi, kalau engkau mendengar suara ringkikan keledai, ringkikan kuda, maka kamu kata Nabi banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan makhluk. Kenapa? Karena keledai, kuda itu melihat sesuatu yang kamu nggak melihat. Kata Nabi, dia melihat setan. Jadi kuda, keledai itu lihat tuh bentuknya pocong, kolong wewe, sundul bolong, suster ngesot, tahu dia tuh Pak, pandangan matanya tuh. Itu mata Pak. Tuh, kita nih Pak, panca indera mata kita nih sedang diarahkan nih menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mata tuh kita hadir di sini. Belum telinga. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allahum turhamun. Ketika Quran itu dibaca, maka dengar, simak, maka engkau akan mendapatkan rahmat. Kita sedang mengkaji tafsir Quran surat At-Tin. Simak, dengarkan tuh, agar kalian mendapatkan rahmat tuh. Maka ini panca indera yang Allah berikan kepada kita, hidayatul hawas. Ketika kita mampu menggunakan dengan baik, cukup tuh mengantarkan kemuliaan di hadapan Allah. Tuh hidayatul hawas Pak. Yang ketiga ada namanya hidayatul akli, hidayah akal. Ini nggak diberikan kepada binatang, hanya diberikan kepada manusia. Akal tuh. Maka begitu banyak di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita menggunakan akal. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ayat-ayat itu agar kita menggunakan akal kita. Tapi nggak cukup. Hidayah akal itu ada hidayah yang keempat. Apa? Hidayatud din. Hidayah agama. Hidayah agama ini yang membimbing akal supaya akal kepada jalan yang lurus. Kenapa? Karena yang dibenarkan oleh akal belum tentu dibenarkan oleh agama Pak. Contoh jinah tuh Pak. Jinah, ketika saya senang sama seorang perempuan, perempuan itu senang kepada saya, sama-sama senang Pak. Terjadilah hubungan intim, perjinahan. Secara akal boleh apa enggak Pak? Secara akal boleh. Om sama-sama suka. Tuh, akal ngomong begitu tuh. Tapi kata agama, oh enggak boleh. Kamu harus nikah dulu. Maka nikah sama jinah beda-beda tipis tuh Pak. Maka nggak cukup dengan akal semata. Maka ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Baca itu ilmu pengetahuan akal, tapi bukan hanya sekedar akal, ilmu pengetahuan. Bismi rabbik, dengan menyebut asma Tuhanmu, yaitu keimanan, agama tuh Pak. Maka penting tuh memahami agama untuk meluruskan akal tuh kepada arah yang baik. Nah yang terakhir, yang kelima, hidayatu taufik. Nah itu hak prerogatif Allah tuh Pak. Itu. Maka terus kita memohon hidayah tuh. Kita baca di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Hidayatu taufik Pak.
Itu hak prerogatif Allah. Bersyukur kita Pak mendapatkan hidayah taufik nih, kita ngaji nih. Kalau kita melihat sejarah terdahulu, ada orang yang hidup sejaman dengan Rasul, melihat wajah Rasul, mendengar suara Rasul, melihat akhlak Rasul seperti apa, tapi dia nggak beriman Pak. Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi kita Pak, sama Rasul hubungan keluarga ponakan aja enggak. Tapi kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, maka kita syukuri, jaga itu hidayah agama, hidayah itu taufik yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya dengan hadir di pengajian.